go yard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Amelia Putri dari kelas 10-1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi proyek ekonomi dengan judul peran pasar dalam perekonomian. Hai guys, oke, jadi inilah dia materi ekonomi saya mengenai peran pasar dalam perekonomian yang dibimbing oleh Pak Yudi Haryanto. Nah, jadi untuk itu kita harus mengetahui dulu dong apa sih pengertian ekonomi. Jadi ekonomi adalah suatu kegiatan manusia yang berkaitan dengan aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi terhadap jasa dan barang. Definisi ekonomi adalah semua yang berkaitan dengan upaya dan daya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai suatu tingkatan kemakmuran. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos, dapat diartikan keluarga dan rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, dan hukum. Secara garis besar, ekonomi dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau bisa disebut manajemen rumah tangga. Kemudian, sebelum itu juga kita harus mengetahui dulu dong, apa sih itu pasar. Jadi, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi pertukaran barang atau perdagangan dengan alat tukar yang sah. Adapun pengertian pasar dalam ilmu ekonomi adalah jumlah permintaan dan juga penawaran pada barang atau jasa tertentu. Nah, jadi inilah dia peran pasar dalam perekonomian. Nah, peran pasar dalam perekonomian ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu bagi produsen. Bagi produsen, peran pasar sangat penting karena sebagai tempat untuk mempromosikan hasil produksi atau jasa mereka. Selain itu, pasar juga menjadi tempat untuk memperlancar penjualan hasil produksi. Dengan adanya pasar, pembeli akan dapat dengan mudah mendapatkan barang yang mereka inginkan dari produsen tanpa harus mendatangi tempat produksi. Serta, pasar juga memudahkan produsen untuk mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan dalam proses produksi. Kemudian yang kedua itu bagi konsumen. Bagi konsumen, pasar juga memiliki peran yang sama penting, yaitu sebagai tempat untuk mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan. Konsumen tidak perlu mendatangi tempat produksi atau pabrik untuk mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan karena adanya pasar. Sehingga semakin luas pasar, maka semakin mudah bagi konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu bagi pembangunan. Peran pasar bagi pembangunan adalah membantu menunjang pembangunan yang sedang berlangsung. Dalam perannya ini, pasar membantu pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam pembangunan. Pasar juga bisa sebagai sarana untuk membantu pembangunan karena pajak dan retribusi yang ditarik pemerintah juga digunakan untuk mendanai pembangunan negara. Kemudian yang keempat, itu bagi sumber daya manusia. Kegiatan jual beli di pasar membutuhkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang tidak sedikit. Banyak orang yang menjadikan pasar sebagai tempat mereka mencari uang. Sehingga semakin luas pasar, kebutuhan akan tenaga kerja juga akan semakin bertambah. Dengan semakin banyak permintaan, akan tenaga kerja membuka lapangan kerja baru, serta memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu bagi pemerintah. Selain sebagai penunjang pembangunan negara, pasar juga berperan sebagai penambah pendapatan negara melalui pajak dan retribusi. Selain itu, bila barang dan jasa yang tersedia di pasar juga dikirim ke negara lain, negara akan mendapatkan tambahan pendapatan melalui devisa. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari materi saya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya karena telah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.